Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Besar An-Nur, hadanillahu wa iyyakum ajma'in. Di awal khatib senantiasa mengajak kita untuk menghadirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping mewujudkan dengan amaliyah kita dengan hadir di tempat yang mulia ini. Secara lisan kita mengucapkan ungkapan-ungkapan syukur, di antaranya adalah mengucapkan hamdalah atau alhamdulillahirabbil alamin, dan dengan keyakinan bahwa segala apa yang Allah berikan atau yang kita rasakan saat ini adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan sebagaimana yang Allah janjikan, tatkala kita mensyukuri nikmatnya, Allah tambahkan. Tatkala kita mensyukuri nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan yang Allah berikan pada kita, dan kita syukuri, kita pun berharap Allah senantiasa menambahkan nikmat Islam, iman, dan ihsan kita, sehingga kita kelak menjadi manusia yang paripurna, yang mendapatkan gelar orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, tentu selanjutnya khatib mengajak para hadirin jamaah Jumat hadanillahu wa iyyakum ajmain dengan berwasiat pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu harapannya adalah kita senantiasa mendapatkan taufik hidayah-hidayahnya, menjadi orang-orang yang kelak paling mulia di sisinya. Inna akramakum indallahi atqakum. Masih di dalam momentum bulan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkenankan khatib menyampaikan sebuah tema dalam kesempatan yang berbahagia ini adalah berhati-hatilah memilih teman. Pada ayat yang tadi kami bacakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Yang artinya kurang lebih adalah bahwasanya kelak teman-teman kita di hari yang dimaksud adalah di hari kiamat, sebagian dengan sebagian yang lain adalah laksana musuh, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kelak di akhirat mereka berbalik saling memusuhi. Kenapa hal itu bisa terjadi? Hal itu diakibatkan begitu dahsyatnya peristiwa-peristiwa hari kiamat dan besarnya ketakutan mereka pada hari itu, sehingga mereka saling berteman di dunia tanpa dasar takwa, akan saling memusuhi dan membenci satu sama lain, karena masing-masing menganggap bahwa mara bahaya yang pada saat itu menimpanya berasal dari temannya. Berbeda halnya dengan orang-orang yang bertakwa.
kasih sayang sesama mereka akan senantiasa langgeng sampai di akhirat, dan masing-masing dari mereka akan mengambil manfaat dari temannya hingga kehidupan akhirat. Ma'asyiral muslimin, hadaniyallahu wa iyyakum ajma'in. Orang-orang yang saling berteman atas dasar takwa, mereka ini saling berwasiat dan saling tolong-menolong dalam setiap hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkumpul dan berpisah dalam ketaatan karena Allah. Mereka tidak saling menipu dan mengkhianati. Mereka disatukan oleh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing mencintai temannya karena mengharap ridha Allah. Mereka saling mencintai semata-mata juga karena Allah, bukan karena hal-hal yang sifatnya duniawiyah. Salah satu bukti seseorang mencintai temannya karena Allah adalah apabila temannya berbuat maksiat, maka ia menegur dan melarangnya. Diriwayatkan dari Abu Ya'la dan Abdul bin Hamid, Ubaid bin Hamid dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah teman-teman kita yang terbaik? Baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, man dzakkarakum billahi ru'yatum wa zadakum fi ilmikum mantiqu wa dzakkarakum bil akhirati amalu. Artinya kurang lebih, teman yang paling baik adalah teman yang dengan melihatnya mengingatkan kalian kepada Allah, ucapannya menambahkan ilmu bagi kalian, dan perbuatannya mengingatkan kalian akan akhirat. Dari golongan seperti itulah hendaknya kita memilih seorang sahabat. Fakta menunjukkan bahwa bergaul dengan orang-orang yang taat akan mendorong dan memotivasi kita untuk terus menambah ketaatan, dan berteman dengan para pelaku dosa seringkali menjerumuskan seseorang ke dalam dosa dan maksiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Rawahu Ahmad fi musnadih. Maknanya kurang lebih, seseorang akan mengikuti perilaku orang yang sering bergaul dengannya. Maka hendaknya setiap orang dari kalian memperhatikan dengan siapa ia bergaul. Orang-orang Arab biasa mengatakan as-sahibu sahib. Seorang teman itu dapat menuntun ke jalan yang benar atau juga bisa menjerumuskan ke jurang kemungkaran. Kaum muslimin hadaniyallahu wa iyyakum ajmain. Pada umumnya seseorang akan meniru dan menyerupai sifat-sifat dan karakter orang yang senantiasa bersamanya. Bergaul dengan orang-orang yang lalai dari kewajiban biasanya akan menjadikan seseorang tidak mengindahkan apa yang Allah wajibkan kepadanya. Imam Malik rahimahullah berkata, la tashab fajirun li alla tata'allam min fujuri. Janganlah bergaul dengan orang-orang yang fasik agar engkau tidak belajar dari kefasikannya. Bahkan Ibnu Rushd mengatakan, la yambagi ayyushaba illa may yuqtada bihi fi dinihi wa khairi li'anna qarina su'i yurdi. Tidak seyogianya dijadikan teman kecuali orang yang dapat diteladani agama dan kebaikannya, karena teman yang buruk akan menjadikan hina seseorang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika persahabatan antar saudara sesama muslim sudah diniatkan karena Allah dan didasarkan pada ketakwaan, maka adab-adab pergaulan sama mereka pasti terjaga. Di antara sekian banyak adab pergaulan adalah tidak berburuk sangka kepada teman kita, selalu berpikiran positif mengenai perilakunya selama hal itu memungkinkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wadh-dhanna fa inadh-dhanna akdzabul hadits." Janganlah kalian berburuk sangka, karena prasangka atau berburuk sangka adalah perbicaraan yang paling dusta. Hadis riwayat Al-Bukhari. Al-mu'minu yatlubul ma'adhira wal munafiqu yatlubuz zallat. Ibnu Al-Mubarak mengatakan, seorang mukmin yang baik pastilah mencari-cari udzur atau alasan yang diterima, sedangkan seorang yang munafik pastilah mencari-cari kesalahan. Ma'asyiral muslimin hadaniyallahu wa iyyakum ajmain. Marilah kita berupaya untuk selalu berteman dan bergaul dengan orang-orang yang sholih dan bertakwa, karena dengan itulah kita akan mampu menjaga agama kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun. Maknanya kurang lebih, yang lebih utama untuk dijadikan teman adalah orang mukmin,
dan yang lebih utama untuk memakan makananmu adalah orang-orang yang bertakwa. Rawahu Ibnu Hibban, atau hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Apabila kita memiliki teman-teman yang berperilaku buruk dan hobi melakukan maksiat, maka kita niatkan ketika bergaul dengan mereka untuk menuntun mereka ke jalan yang benar, bukan malah ikut hanyut mengikuti apa yang mereka lakukan. Akan tetapi jika ia merasa tidak mampu untuk mengentaskan mereka dari perilaku yang buruk yang mereka lakukan dan kita khawatir malah terpengaruh, maka segera kita tinggalkan mereka dan mencari teman-teman yang jauh lebih baik. Insya Allah masih banyak orang-orang baik di sekitar kita yang layak kita jadikan teman. Demikian khutbah yang sangat singkat ini, semoga bermanfaat. Terlebih di masa-masa saat ini banyak pengaruh-pengaruh yang dimulai dari teman kita, baik teman secara langsung ataupun teman dalam dunia maya. Semoga Allah senantiasa menjaga kita, keluarga kita, untuk berada dalam ketakwaan kepadanya dengan berwasilah, dengan sebab kita berteman dengan orang-orang yang soleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.